There was once a world without light, a world where shadows lingered and hope felt distant. But then, light entered the darkness. Not a flicker, not a spark, but the light of life, eternal, unshakable, unstoppable. Jesus said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." His word lights our path when the road is unclear. His spirit burns within when the world grows cold. And now, that light lives in us. We are not hidden. We are not afraid. We are a city on a hill, a lamp on a stand, a light that gives hope to those around us. So shine in the broken places, shine in the everyday moments, shine because He shines through you. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91.
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Selalu ada sukacita di dalam rumah Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik ini, setiap kami yang siap beribadah Tuhan hari ini. Biar hari ini Tuhan kami mau naikkan pujian penyembahan yang terbaik dari hati setiap kami. Jiwa kami bersyukur dan kami bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hari ini kita bersukacita dan kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebab kita merasakan kasih Tuhan setiap harinya, amin. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama nyatakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Boleh sambil tengok kanan kiri dan sambil bilang, Kasih Allah
sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Untuk Raja Sang kita. Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Sorak-sorai yang mulia untuk Tuhan Yesus. Selamat haleluya. Saya yakin jemaat Tuhan bisa lebih dari ini, sebab Tuhan kita adalah Allah yang layak untuk ditinggikan. Amin. Kami datang padamu Tuhan Yesus, dengan segenap hati kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan Yesus, katakan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yang percaya katakan amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Sama-sama katakan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, Sama-sama Yesusku katakan. dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa setia, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan Yesus, dengan imanmu nyatakan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Sebab Engkau adalah kami yang setia, Tuhan Yesus. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar. Come on GBI PRJ, lebih lagi dengan imanmu nyatakan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari nyatakan. Yesusku dahsyat,
melihat Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, dan kami umat Tuhan yang atasnya nama Tuhan disebut, kami merendahkan diri kami berdoa dan mencari wajah-Mu ya Tuhan, serta kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, maka Engkau mendengar dari sorga dan Engkau mengampuni dosa kami, bahkan Engkau memulihkan negeri kami. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami mengangkat tangan kami umat-Mu ya Tuhan, di atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan. Kami berseru untuk Indonesia di usia kemerdekaan yang ke-80 tahun ini. Indonesia merdeka dari segala sesuatu yang membelenggu hari-hari ini ya Tuhan. Kami berdoa Indonesia boleh mandiri, Indonesia boleh berdaulat penuh atas semua sumber daya yang ada di bangsa ini ya Bapa. Setiap intoleransi yang ada Tuhan, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan melepaskan berkat kerukunan atas setiap seluruh rakyat bangsa kami di Indonesia ini. Kami juga berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Indonesia boleh semakin tangguh, berjaya dan berdaulat penuh Tuhan atas setiap sektor yang ada di bangsa ini. Indonesia tidak lagi terbelenggu atas segala dosa-dosa kutuk keturunan apapun. Bahkan Indonesia diselamatkan melalui goncangan demi goncangan yang terjadi. Indonesia menang, Indonesia berdaulat, Indonesia dimenangkan bagi Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemerintahan yang ada saat ini, atas Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Pak Gibran, urapan-Mu terus mengalir sehingga setiap kementerian yang ada, kepala daerah yang ada ya Bapak, mereka boleh bersinergi melahirkan kebijakan yang ada yang terbaik, yang mendatangkan keadilan, kesejahteraan bagi Indonesia dan seluruh rakyatnya yang ada ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, tangan-Mu saja ya Bapak yang menopang bagi bangsa dan negeri kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Pengurapan-Mu terus mengalir atas kedua gembala kami ini. Kau memberkati dengan kesehatan yang terbaik, perlindungan yang sempurna atas seluruh keluarga besarnya yang ada, sehingga membawa setiap umat Tuhan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, siap menjadi mempelai-mempelai-Mu ya Tuhan pada waktunya nanti. Berkati pelayanan yang ada di tempat ini atas setiap gembala kami ya Bapa, membawa kesatuan tubuh Kristus dan menuaian jiwa yang terbesar terakhir terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap generasi Yeremia, anak-anak muda yang ada di tempat ini, mewakili setiap anak-anak muda yang ada di kota, bangsa kami, bahkan di bangsa-bangsa. Setiap mereka adalah anak-anak muda yang jiwanya, hasratnya adalah mengasihi dan mencintai Tuhan, sehingga mereka boleh mengasihi jiwa-jiwa yang ada di generasi mereka. Berkati urapi mereka Tuhan 10 kali lebih cerdas, pintar, sehat, berhasil, beruntung senantiasa. Oleh karena Roh Tuhan berkuasa dan memimpin setiap anak-anak muda kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bertahtalah Engkau atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan Yesus yang mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha
menjaga hidupku. Sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Betapa kami menyadari Tuhan Yesus. Ku akui Dan hari ini kami menyatakan bahwa kami mengakui Engkau Tuhan. tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Takkan usai Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Apapun yang ada dalam hidup kami Tuhan, Tak mungkin semua dari Tuhan. takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu. Dengan tangan yang terangkat kamu nyatakan, Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu. dengarlah seruan hati kami Tuhan Yesus. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Karena cinta-Mu Tuhan.
Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Aku ada Tuhan, sebab anugerah-Mu ya Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Tidak akan pernah berhenti kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Mari jemaat Tuhan katakan, ku ada. Kau melihat setiap tangan yang terangkat bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau terus berterima kasih. Mari sama-sama nyatakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih.
Mari kita berdoa sekali lagi Bapak Saudara sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah, kami boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kalau sebentar kami mau duduk mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan yang berbicara kepada setiap kami dengan cara-Mu sendiri yang ajaib Tuhan. Kami buka hati kami, bahkan Tuhan kuasai ruangan hati kami yang terdalam sekalipun. Roh Kudus, kami undang, pimpin kami, tuntun kami supaya kami boleh sama-sama mengerti firman Tuhan pada ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami dengan penuh rasa sukacita, kami menyambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin ya. Shalom, Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Ya, tentunya saya berharap kita semua dalam keadaan baik ya. Tanpa terasa kurang lebih dari 6 bulan atau bahkan 7 bulan ya kita habiskan tahun ini tanpa terasa. Rasanya waktu begitu cepat ya. Kita mungkin sebentar lagi akan memasuki persiapan akhir tahun, tapi saya percaya bahwa hari ini ada pesan Tuhan yang begitu luar biasa bagi saudara dan saya. Amin ya saudara ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala dan para pemimpin yang telah memberikan kesempatan. Dan saya berdoa kiranya firman Tuhan disampaikan boleh menguatkan, boleh memberkati, atau mungkin menjadi jawaban doa bagi beberapa di antara kita saudara ya. Firman Tuhan hari ini saya beri judul From Faith to Faith ya. Dari satu perjalanan iman ke perjalanan iman lainnya ya. Banyak di antara kita mungkin cukup sering ya firman Tuhan atau khotbah tentang iman. Tapi saya sungguh kita sama-sama belajar bahwa pada akhirnya saudara, bahwa iman itu adalah sebuah perjalanan gitu ya. Kadang-kala seringkali kita asosiasikan punya iman saja cukup. Artinya kalau saya beriman sesuatu pasti harus mutlak terjadi seperti apa yang saya inginkan atau yang seperti saya imankan ya. Tapi lewat firman Tuhan hari ini saya rindu kita sama-sama belajar bahwa pada akhirnya Kristiani adalah sebuah perjalanan. Mengikut Tuhan adalah sebuah proses ya. Kalau saudara, Bapak Ibu dan saya sudah Kristen mungkin cukup lama, Bapak Saudara kan mengerti bahwa ikut Tuhan itu adalah sebuah proses. Memang ada kasih karunia Tuhan, memang pada banyak hal Tuhan izinkan sesuatu yang baik yang terjadi, tapi pada beberapa banyak kesempatan Tuhan juga izinkan kita belajar melewati sebuah proses ya. Termasuk juga iman saudara. From faith to faith, dari perjalanan satu iman ke perjalanan iman yang lainnya ya. Bapak Saudara, kita akan belajar dari satu nabi yang cukup populer atau sangat populer di perjanjian lama, dan mungkin kisahnya sudah berulang kali dikhotbahkan atau berulang kali kita baca. Tapi saya rindu sama-sama kita sekali lagi belajar, dan kita belajar bahwa ternyata mengikuti Yesus adalah sebuah perjalanan. Iman kita kepada Tuhan adalah sebuah proses, sebuah perjalanan ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-6. Alkitab berkata demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Jadi ceritanya jelas, saudara. Alkitab bilang bahwa saat itu Nabi Elia berkata, "Hei, pokoknya ini akan ada kekeringan, ini nggak akan ada hujan kecuali seperti yang kukatakan," kata Nabi Elia. Dan di sini Alkitab catat dengan jelas bahwa Tuhan yang sendiri berfirman kepada Elia. Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan sendiri yang perintahkan kepada Elia bahwa isinya adalah kamu pergi ke tepi sungai Kerit, di sana akan kupelihara hidupmu. Ada air, mata air yang bisa kamu minum dari sungai itu, dan gak usah khawatir. Setiap hari akan ada burung-burung gagak kasih kamu makan roti dan daging. Kalau sampai titik ini kita lihat, rasanya jadi Elia itu begitu luar biasa saudara ya. Wah, apalagi dia pergi ini sesuai tuntunan Tuhan. Tuhan dengan jelas kasih perintah, dan dia pergi ke sana, dan dia sana menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati penyediaan Tuhan. Sampai dengan ayat yang ke-6 saudara. Tapi justru poin pertama yang saya mau sampaikan. Yang pertama saudara, iman adalah sebuah peringatan bahwa tidak semua bersifat kekal. Ya, iman menjadi sebuah peringatan saudara bahwa nggak semuanya itu kekal, nggak semuanya abadi. Kenapa saudara? Karena di ayat 7 Alkitab berkata apa? Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun dari negeri itu. Akan tiba sewaktu ya saudara bahwa sesuatu yang saudara pikir kekal, sesuatu yang saudara pikir mungkin bisa menyelamatkan saudara, atau mungkin saudara bilang ini tuntunan Tuhan, ini perintah Tuhan, tapi ternyata kenyataannya saudara, setelah beberapa waktu sungai itu menjadi
kering. Mungkin setelah beberapa waktu Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, tapi saudara harus ingat, itulah bagian dari perjalanan iman kita kepada Tuhan, saudara. Karena iman, it's a reminder that nothing is eternal. Bahwa iman menjadi peringatan bahwa nggak ada sesuatu yang kekal. Iman kita bersifat kekal, tapi objek iman kita mungkin tidak bersifat kekal. Ya, mungkin saudara pikir, mungkin Elia juga pikir, Tuhan, ini kan Tuhan yang suruh saya pilih sini. Tuhan sendiri yang berfirman, akan ada air, akan ada roti. Tapi kenapa ini yang terjadi? Saudara relate dengan saya? Seringkali kita pikir rasanya Tuhan, kan saya sudah taat. Kan saya sudah ikuti firman Tuhan. Kenapa banyak hal Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini? Karena tanpa kita sadari, lewat proses seperti inilah justru membuat kita, iman kita semakin kuat kepada Tuhan. Kita semakin melekat kepada Tuhan. Setuju dengan saya, saudara? Ya, maka di poin pertama saya mau sampaikan. Hanya karena kita taat kepada Tuhan, hanya karena kita taat kepada tuntunan Tuhan, bukan berarti mutlak segala sesuatu harus terjadi seperti apa yang kita inginkan. Yes, taat itu perlu. Betul, saya setuju. Karena memang salah satu fondasi penting dari sebuah iman adalah ketaatan. Tapi lebih daripada itu, bukan berarti semua harus tepat mutlak terjadi seperti apa yang kita inginkan. Karena Tuhan sanggup bekerja dengan cara yang ajaib. Bagian kita adalah terus beriman, percaya. Dalam satu titik lewat titik lain, dalam satu proses demi proses lain. Yang Tuhan inginkan adalah apa? Iman kita semakin kuat kepada Tuhan. Nanti saudara akan lihat, ketika ada satu proses, justru itu mendewasakan kita. Membuat iman kita semakin kuat. Lewat setiap proses yang ada, Tuhan ajar kita, Tuhan dewasakan kita dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Ya, makanya saudara dalam hidup ini, time keeps moving. Waktu terus bergerak. Things come and go. Banyak hal datang dan pergi begitu saja. Saudara setuju dengan saya? Ya, saudara suka atau tidak suka, mau tidak mau, inilah kehidupan. Waktu terus bergerak. Sesuatu mungkin yang terlihat besar saat ini, mungkin di tahun-tahun mendatang gak lagi besar. Ya, mungkin saudara pikir uang saya banyak, saya diberkati Tuhan, tapi kalau saudara tidak bisa kelola dengan baik, di masa yang akan datang, uang itu mungkin akan tergerus nilainya. Karena ada prinsip inflasi, harga bahan baku yang terus naik. Inilah kehidupan. Dan kita gak bisa lari dari itu, saudara. Time keeps moving. Waktu terus bergerak. Things come and go. Apa yang kita miliki datang dan pergi begitu saja. Tapi yang Tuhan rindu saudara yang kita miliki apa? Bahwa apapun yang terjadi, iman kita harus tetap semakin kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, amin, saudara dan saya. Lalu kisah ini lanjut. Setelah Elia pun juga merasa kekeringan, ya. Lalu satu hal saudara saya percaya, ketika Elia mengalami sesuatu, firman Tuhan datang kepada Elia. Artinya bukti apa, saudara? Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu ada di tengah setiap permasalahan yang kita hadapi, ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 11. Again, Elia mengalami masalah, datanglah firman Tuhan. Bukti Tuhan pelihara dan Tuhan tahu apa yang kita alami, saudara, ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu ia pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Waktu saya baca firman Tuhan ini, kayaknya kalau saya jadi Elia, agak dejavu nih Tuhan. Sebelumnya hujan, Tuhan firman, pergilah ke tempat ini. Nanti akan ada burung, akan ada sungai. Terus sudah Tuhan, sekarang saya alami masalah. Berfirman lagi Tuhan, pergilah ke Sarfat. Nanti di sana ada seorang janda untuk memberi engkau makan. Nanti di sana ketemu orang pasti ada kasih makan. Kalau saya jadi Elia mungkin saya pikir, rasanya dejavu nih Tuhan ya. Mungkin kalau saya jadi Elia saya akan pikir, bener gak nih Tuhan? Yang kemarin aja sungainya jadi kering juga. Apalagi ini, janda lagi Tuhan. Mungkin kita akan pikir, saudara. Just maybe, mungkin saudara sekarang juga sedang berpikir. Atau mungkin saudara sekarang punya ekspektasi yang besar terhadap Tuhan.
bahwa Tuhan akan selalu memenuhi kebutuhan kita, saudara. Ya, saya nggak tahu kondisi Bapak Ibu saudara, termasuk juga dengan saya. Seringkali kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan ekspektasi yang besar. Oh Tuhan, nanti kan Tuhan akan begini saya, Tuhan akan berkati saya. Kan Alkitab bilang begini Tuhan, Tuhan akan terus berkati berlimpah-limpah, memperluas daerah kiri kanan. Just maybe today you have high expectation that God always provide your needs. Mungkin saja sekarang kita datang, kita ibadah, kita punya ekspektasi yang besar terhadap Tuhan. Tapi saya mau katakan saudara, poin yang kedua. Faith is not always your ways or your wishes. Faith gak selalu tentang jalan kita atau apa yang kita inginkan. Karena kenyataannya saudara. Ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Lihat saudara, Elia datang ke sana bukan dengan ekspektasi yang tinggi. Ini Tuhan bilang nanti aku ketemu janda kasih makan. Ternyata begitu ketemu saudara, jandanya malah bilang apa? Nggak punya apa-apa. Aku cuma punya segenggam tepung dalam tempayan dan minyak sedikit dalam buli-buli. Kamu tahu nggak apa Elia? Aku mau pulang, aku mau bikin, aku makan. Setelah itu aku nggak tahu mau makan apa lagi bersama anak. Makanya poin kedua saya mau sampaikan saudara. Iman tidak selalu tentang apa yang saudara inginkan atau jalan apa yang saudara ingin tempuh. Yes, memang ada kalanya Tuhan berkati kita. Apa yang kita inginkan Tuhan jawab, yes. Tapi pada banyak kesempatan ada juga mungkin doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Atau mungkin doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Dan itulah bagian dalam perjalanan iman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena poin yang kedua, iman tidak selalu tentang apa yang kau inginkan atau jalan apa yang ingin kau tempuh. Karena Tuhan punya terlalu banyak cara untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 14. Ceritanya lanjut saudara. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Tapi ada kabar baik saudara. Percaya. Lihat, Elia tuh berjalan bersama Tuhan. Jadi perjalanan iman ini membuat Elia kuat. Elia gak takut, Elia gak gentar. Elia bukan bilang, oh jadi gak ada ya, oke saya pulang ya, Tuhan salah nih. Enggak. Tapi Elia terus tetap percaya. Kenapa? Ada banyak tahapan proses kehidupan yang Elia telah lakukan bersama dengan Tuhan. Iman adalah sebuah perjalanan. Dan lewat perjalanan itu membuat iman Elia tetap kuat, kokoh dan teguh berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya Elia bilang apa? Jangan takut, kamu pulang. Kamu bikin tepat seperti yang aku katakan. Tapi buat aku dulu. Nanti kamu akan lihat berkat pemeliharaan Tuhan. Tepungnya gak akan habis, minyaknya gak akan habis, dan kamu akan cukup makan roti untuk kamu dan anakmu. Ya. Makanya poin yang ketiga saya mau katakan saudara. Faith sees beyond your situation. Iman melihat jauh ke depan daripada keadaanmu hari ini. Mungkin kau pikir hari ini Tuhan nggak bisa, Tuhan nggak ada lagi, ini udah jalan terakhir, hari habis kita tempuh jalan ini, udah nggak tahu lagi mau jalan kemana Tuhan. Saya udah stuck kiri kanan. Tapi ingat, kalau saudara beriman kepada Tuhan, iman melihat jauh ke depan daripada situasi atau kondisimu hari-hari ini. Maka ayat 15 saudara, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu memakan banyak beberapa waktu, mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saudara, kita belajar untuk beriman kepada Tuhan. Iman bukan berarti tidak ada masalah. Iman bukan berarti semuanya harus begini ya Tuhan ya. Tuhan sudah bilang ini harus begini, nggak boleh ada beda sedikit. Iman harus yang mulus semua, enggak. Kadang-kala terbentur keterbatasan kita. Kadang-kala terbentur kondisi keuangan kita. Kadang-kala terbentur banyak permasalahan hidup ini.
Tapi lewat kisah ini saya rindu sama-sama saudara kita belajar. Bahwa iman melihat jauh ke depan dari batas situasi kondisi kita hari ini. Mata jasmani kita melihat rasanya kalau udah gak ada jalan semua tertutup. Seperti tembok besar mengelilingi, udah gak tahu lagi mau kemana. Tapi justru iman melihat jauh ke belakang tembok itu. Kalau kita setia, kalau kita taat, ada banyak penyediaan Tuhan yang besar. Kuncinya apa saudara? Janda ini taat. Dia pulang dan dia berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dia belajar bahwa iman itu bukan melihat tepung yang terakhir, minyak yang terakhir, bukan. Tapi dia belajar untuk taat karena di belakang kondisinya kalau dia taat, setia, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya lewat Elia. Dia percaya, dia beriman. Maka akan ada banyak berkat, pemeliharaan dan penyediaan Tuhan bagi hidup dia, termasuk bagi hidup saudara dan saya. Ya, makanya saudara, faith is an action. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman harus diwujudkan dalam sebuah perbuatan. Ya, faith is an action. You don't have faith and wait. Saudara, kalau saudara punya iman, saudara nggak mungkin duduk diam. When you have faith, you move. Ketika saudara punya iman, saudara bergerak, saudara bertindak. Saya ulangi saudara ya. Iman adalah sebuah perbuatan. Saudara nggak mungkin punya iman dan saudara duduk diam. Kalau saudara punya iman, saudara bergerak, saudara bertindak. Saudara mentranslate iman saudara dalam sebuah perbuatan dengan satu keyakinan. Tuhan pelihara hidup saudara dan saya. Ya. Saya masuk kepada poin terakhir seri firman Tuhan hari ini. Ayat 17 sampai 20. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras. Sampai tidak ada nafasnya lagi. Saudara tahu ya. Kalau sudah tidak ada nafas berarti. Kata perempuan itu kepada Elia. Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk memperingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambil dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas. Dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Poin keempat merupakan rangkuman daripada firman Tuhan hari ini. Faith is a journey. Iman adalah sebuah perjalanan. Kalau saudara baca kisah ini rasanya tuh Elia seperti naik roller coaster ya. Satu titik ini dipelihara udah enak-enak ya, sungainya kering, turun lagi ke janda. Baru ceritanya luar biasa. Ya, kalau di sungai Kerit dia hanya menikmati sendiri pemeliharaan Tuhan. Di Sarfat ini dia jadi berkat buat keluarga janda itu. Justru janda itu sama anaknya bisa merasakan berkat Tuhan, bisa merasakan mujizat. Elia pun juga bisa makan, baru rasanya semua baik. Dibawa turun lagi anaknya. Anak wanita tersebut sakit dan meninggal, tidak ada nafasnya. Bahkan Elia juga tanya sama Tuhan, Tuhan kok jadi begini Tuhan? Kenapa jadi ada kemalangan buat ini orang janda keluarga ini? Dia baik, saya justru penumpang. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tapi saya mau katakan, inilah kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan. Ada kalanya ups and down, sebuah perjalanan. Tapi kalau saudara perhatikan, saudara cermati dengan baik. Mungkin Elia ada down sedikit, tapi di down itu ada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Elia, ini Elia harus begini. Elia taat, naik lagi. Udah di atas, apakah selalu di atas? Enggak. Dan inilah perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Ya, ayat 21 dan 22. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Dan berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya. Sehingga ia hidup kembali. Again. Bahkan di tengah keputusasaan sekalipun, di tengah kebingungan, di tengah keraguan, banyak pertanyaan dalam hidup ini saudara. Percayalah. Bukti iman kita kepada Tuhan diwujudkan apa? Tuhan selalu ada berjalan bersama dengan kita.
Kalau kita setia, kita taat, kita percaya pada Tuhan. Bahkan di tengah titik tersulit dalam hidup ini, percayalah, pasti ada tuntunan Tuhan. Tapi apa saudara mesti ingat? Saudara harus punya iman yang kuat. Saudara harus punya mengerti bahwa iman ini adalah sebuah perjalanan. Faith is a journey, saudara. Saya mungkin gak tahu apa yang saudara hadapi hari-hari ini, tapi percayalah. Nikmati Tuhan di tengah perjalanan iman hidup ini. Kadang-kala Tuhan bawa kita turun supaya apa? Di titik terendah dalam hidup ini, kita ketemu sama Tuhan. Kita dengar tuntunan Tuhan. Kita di-refresh kembali. Kita belajar taat. Atau mungkin saudara, Tuhan begitu baik buat hidup saudara. Rasanya kok hidupku di atas, Tuhan berkati aku. Nikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Karena memang iya, Tuhan bawa kita naik. Tapi bukan berarti ketika di atas, semua harus terjadi seperti apa yang saudara inginkan. Bukan berarti ketika saudara di atas hatinya, Tuhan, saya gak boleh turun Tuhan ya. Gak boleh kena sakit, bisnis gak boleh diganggu. Nggak seperti itu cara kerjanya. Kadang-kala Tuhan izinkan turun sedikit supaya buat kita mengerti bahwa di atas segala-galanya yang kita miliki masih ada Tuhan. Jadi saudara yang di bawah, teruslah taat, terus beriman, terus percaya. Nikmati hidup ini. Yang di atas pun juga nikmati karena Tuhan baik. Ya, pengkhotbah bilang apa? Sia-sia kalau saudara punya segalanya tapi nggak ada karunia untuk menikmati. Malah dinikmati oleh orang-orang dunia yang apa yang saudara miliki. No, Tuhan juga mau kita belajar untuk menikmati. Tapi Tuhan juga mau kita belajar untuk tetap mempunyai iman. Sekalipun rasanya hidup ini baik-baik saja. Ya, karena segala sesuatu dapat terjadi. Tapi saya mau katakan, apapun terjadi dalam hidup ini, semua terjadi atas izin dan kehendak Tuhan. Poin yang keempat, poin yang terakhir, saya akhir firman Tuhan. Faith is a journey. Sama kayak prinsip orang dunia. Mungkin saudara sering dengar ya, sebuah quote yang cukup saudara sering dengar gitu ya. Life is a journey. Bahwa hidup kita ini adalah journey. And every journey has its ups and down. Dan setiap perjalanan dalam hidup ini ada up and down. Sama saudara kalau naik gunung. Capek naik gunung ke atas saat. Kan saudara naik gunung di bawah dulu kan. Harus mendaki, capek nggak? Capek. Tapi begitu di atas, terbayarkan semua capeknya gitu ya. Ada pemandangan yang indah. Ada orang naik gunung kejar subuh-subuh supaya bisa lihat sunrise. Ada yang kebalikannya, sore-sore supaya bisa lihat sunset. Tapi kan capek. Dan kalau saudara di atas pun juga saudara pasti perlu turun. Dan itulah kehidupan. Dan kadang-kala ketika saudara turun, saudara bisa lihat pemandangannya. Karena pas pergi mungkin ketutup pohon. Pas pulang saudara lebih tinggi, saudara bisa lihat pemandangannya. Apakah di atas lebih bagus daripada di bawah? Mungkin. Tapi apakah selalu pasti mutlak di atas lebih bagus dari di bawah? Belum tentu saudara. Ada juga kan kalau saudara daki zong. Udah capek-capek ke atas. Ya elah lihat begini doang. Sering juga begitu ya. Dan itulah kehidupan saudara. Di atas dan di bawah masing-masing punya kenikmatannya sendiri saudara gitu ya. Kadang-kala di bawah kita perlu. Kalau kita di bawah apa rasanya doa makin dekat sama Tuhan saudara. Kadang-kala kalau kita di bawah rasanya kita lagi doa pujian air mata menetes. Memang rasanya berat tapi kadang di bawah Tuhan kita rasakan Tuhan begitu dekat. Tapi di atas enak gak? Enak. Di atas enak. Kadang-kala di atas kita melihat bahwa Tuhan baik ya. Ini bukti loh Tuhan. Kalau aku setia taat Tuhan lakukan bagiannya. Di atas buat kita apa? Belajar untuk bersyukur. Belajar untuk berbagi. Belajar untuk menabur. Belajar untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Belajar untuk menikmati. Kuncinya saudara. Inilah kehidupan iman kita. Faith is a journey. And every journey has its ups and down. Bagian kita adalah apa? Mau di atas di bawah. Terus beriman kepada Tuhan. Pegang Tuhan. Jangan pernah lari daripada Tuhan. Karena yang terbaik saudara, pasti Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, if God did it before, He can do it again. Kalau Tuhan pernah lakukan itu sebelumnya, Dia juga bisa lakukan lagi, dan lagi. Kalau Tuhan kemarin pernah selamatkan hidupmu, sekarang Tuhan juga pasti sanggup menyelamatkan hidup saudara dan saya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan, yang memberkati, yang mengingatkan kami semua kembali Tuhan bahwa dalam hidup ini yang terpenting adalah kami memiliki iman. Karena iman kami adalah sebuah perjalanan. Kami percaya apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami mau belajar untuk terus beriman dan taat dan percaya bahwa Engkau yang berdaulat atas hidup kami, bagian kami adalah taat,
Dan Tuhan akan melakukan caramu yang ajaib Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami akan melihat penyertaan dan penyediaan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sisa sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan terus tuntun, Tuhan terus berkati langkah-langkah kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Juan Alexander Lesmana yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 17 Agustus 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lomaindong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBIPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Tirsa Juliana. GBI Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Royal Anton Jaya MSC. GBI St. Moritz pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Haryanto Cito Harjoyo. Pukul 11, 13, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Adi Putra Sani STH. Pukul 15 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Novedin Waruwu. GBPRJ Pluit pukul 9, 11, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. GBI Alam Sutramo pukul 7, 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomoindong. Ibadah Raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda anak secara onsite. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah mandarin service dan 2PM yang profesional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Unit pengajaran CK7 kembali membuka kelas online untuk KOM 100, 200, dan 300 yang dimulai pada hari Selasa tanggal 9 September 2025. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 4 September 2025. Bagi Bapak Ibu yang mau memperdalam isi Alkitab, dapat mengikuti kelas tersebut dan harap dapat segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran dapat melalui website www.gbprj.org atau dapat mendaftarkan diri di counter sekretariat pada hari Minggu di gereja masing-masing cabang sesuai tempat Bapak Ibu beribadah. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for everything I've made, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. Cancer Ministry present Intimate Time with the Lord bersama Frankie Kuncoro dan Markelisha Karim dalam acara 8 tahun anniversary Cancer Ministry. Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor L0856 8505 054.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia mencapai keadaan bebas itu. Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan oleh Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Walter Mongisidi, Slamet Riyadi, Laksamana John Lee, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu, bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, tak dapat terhitung berapa banyaknya narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakan mentah-mentah sehingga menjadi hambatan besar bagi pemerintah untuk bergerak. Belum lagi sikap tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi yang jelas sekali merugikan masyarakat dan menghambat program pemerintah. Saudara, kita sebagai orang percaya tidak boleh seperti itu, tapi justru harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah hamba Allah untuk kebaikan kita, dan mereka menginginkan kesejahteraan atas kita. Yang kedua, sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa pasca pandemi seperti saat inilah kita mendukung dan mendoakan pemerintah dalam memulihkan, menumbuhkan, dan memperkuat ekonomi di negeri kita. Kita sudah lihat dan rasakan Indonesia menjadi salah satu negara kuat secara ekonomi di dunia saat ini. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah.
Dan yang terakhir, selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian, investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan bersinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.